Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Parianto. Di sini perkenalkan nama saya Abdul Wahab. Di sini akan mengerjakan tugas CAD/CAM untuk kelas yang setelah UTS. Jadi di sini saya akan membuat program CAD/CAM dan generate G-code untuk part ini menggunakan CNC 3 aksis yaitu CNC milling. Dan di sini saya membuat control arm. Yang pertama stepnya adalah kita ke bagian SolidWorks Cam dulu, SolidCam, kemudian di bagian machine kita pilih Millmetric, kita select, kemudian di tool grip ini kita menyesuaikan untuk tools yang dipakai untuk membuat. Nah, kita hapus yang nggak perlu. Tadi saya sudah menganalisis, kita memerlukan beberapa tool, salah satunya yaitu face mill. Kemudian yang kedua adalah untuk flat end, karena di sini terdapat beberapa radius 5, jadi kita bisa menggunakan pahat diameter 10 atau di bawahnya. Buat di sini saya akan menggunakan yang diameter 5 aja dulu. Ini tool diameter 5, yang flat end 1, kita oke. Kemudian kita tambah lagi untuk yang bagian besar-besar biar mempersingkat pemakanan, kita menggunakan flat end diameter 16 saja. Sebenarnya ini disesuaikan aja dengan kebutuhan ya. Oke, kita enter. Kemudian tambahkan, ini ada beberapa lubang ya, dan yang di sini adalah kita sebelum membuat lubang itu kita perlu center drill dulu untuk membuat lubang sebelum nantinya diperbesar menggunakan drilling. Kita menggunakan yang ini aja, yang paling kecil. Oke, untuk menitik. Nah, kemudian untuk lubang-lubangnya ada 3. Ini diameter 8, 21, dan juga diameter 30. Kita cari drill yang diameter 8 dulu. Diameter 8. Nah, ini. Kita oke. Kemudian drill yang diameter 21. Nah, 21 ini. Kita oke. Kemudian yang diameter 30 ini ya, kita oke. Nah, jika udah semua yang kita perlukan, kita langsung di oke aja. Oke, kemudian kita masuk ke stock manager. Stock manager. Jadi ini bentuk besi awalnya sebelum membentuk part ini seperti ini. Nah, untuk bagian atas samping-samping ini kita tambahkan 2 karena biasanya mentahannya ini belum rata atau perlu beberapa tambahan. Jadi di bagian sini kita tambahkan 2 mili per bagian. Oke, mungkin kita untuk koordinat nyesuaiin yang bawaan dari CAD-nya dulu. Untuk ke atas ini kan perlu tambahkan 2. Ini diameternya ini X plus X min ya. X min kita tambahkan 2. Nah, kemudian Y semuanya. Kemudian yang Z kanan kiri kita tambahkan 2. Untuk koordinat ini menyesuaikan aja, soalnya untuk nantinya untuk cam ada koordinatnya sendiri. Kita centang dulu. Nah, udah stok manajernya udah lebih 2 semua. Nah, pada bagian koordinat sistem baru kita sesuaikan koordinatnya menggunakan ini stock bounding box vertex. Kita taruh di sini aja. Nah, ini kan masih salah ya, XY nya arahnya.
kita sesuaikan. Untuk X nya kita mau yang ke kiri kanan, Y nya ke sana depan belakang, dan Z nya atas bawah. Kita pakai patokan ini. Nah ini masih terbalik, kita bisa reverse saja. Nah jadi Y nya ke depan belakang, X nya kanan kiri, Z nya atas bawah. Ini udah benar, kita centang. Kalau udah semua berarti kita tinggal extract mentionable feature. Sambil nunggu, terus kalau udah kita langsung generate operation plan aja. Nah ini merupakan beberapa program untuk tiap-tiap lubang ataupun tiap-tiap bagiannya. Nah di sini tuh belum ada facing karena tadi dilebihkan, dan juga belum ada kontur untuk membuat bentuk partnya seperti ini. Kita tambahkan bagian facing dulu. Di bagian ini kita pilih face, kita pakai yang bawaan tadi, path facing, terus create feature, kita sesuaikan beberapa ininya. Oke. Nah tadi kan kita nambahin 2 tuh, kita di sini juga nambahin 2. Nah kita sesuaikan duanya di mana. Ini bottom of top, ini salah. Oke. Nah top, jadi kan tadi ditambahkan 2 ke atas, jadi kita facing 2 ke bawah seperti ini. Kita centang aja, kita centang lagi bagian sini, otomatis udah. Oke, udah nggak perlu diubah lagi, kita enter aja. Nah programnya masih di bawah, kita geser ke atas untuk karena ini di awal. Nah kemudian kita generate toolpath untuk melihat pergerakan pemakanannya, zigzag ya. Jadi coba kita simulasikan apakah udah benar. Oke. Oke, udah benar ya. Terus selanjutnya kita bikin program untuk kontur untuk membuat bentuk part seperti ini. Kita gunakan yang 16 aja, pattern yang 16. Kemudian di future kita ini. Nah, ini bos aja. Oke. Kemudian bagian bawah. Oke, ini udah benar. Kita centang aja. Kita centang lagi. Kemudian di bagian edit definition ini, di operation parameter, kita cek di bagian, nah ini itu merupakan awal pemakanannya itu 50 terlalu besar ya, jadi kita coba 10 aja. Aduh, kita geser ke atas tadi. Setelah face mill, kita edit definition lagi karena tadi belum selesai. Nah ini maksimalnya sebenarnya menyesuaikan aja karena 50 di realnya mungkin terlalu besar, jadi bisa disesuaikan. Tapi ini untuk simulasi mungkin is okay 50 lah ya. Jadi ini tinggal menyesuaikan aja untuk mempersingkat. Ini udah oke semua, kita enter. Nah kemudian kita generate toolpath buat melihat alur makanannya. Oke, kalau udah coba kita simulasikan. Nah ini ya. Oke, selesai. Mungkin buat makannya besar, tapi karena lagi ini untuk simulasi, nanti untuk realnya bisa disesuaikan, misalkan untuk industri nyata gitu. Oke, next, setelah ini baru kita ngikut dengan program yang disediakan dari sana. Sama kita ngevaluasi beberapa program yang sekiranya kurang efektif, nanti juga bakal kita beberapa hapus. Mungkin di awal ini kita coba generate dulu, ini makan apa. Oke. Kalau dilihat ini mungkin coba kita simulasikan.
Nah ini pergerakannya kurang efektif ya, jadi harus diubah di bagian edit definition, di bagian nah ini offset rogging, jadi kita pakai poke out aja, jadi pemakanannya dari dalam keluar, atau poke in juga bisa dari luar ke dalam. Menyesuaikan aja, pakai poke out aja. Terus yang bagian first cut amount ini disesuaikan. Nah untuk yang first cut amount ini merupakan finishing, jadi finishingnya berapa tinggal disesuaikan. Ini ada finishingnya karena di bagian sini ya, jadi perlu ada finishing. Dan untuk first sama max-nya ini disesuaikan aja. Oke. Nah jadi bentuknya gini, coba kita simulasikan. Nah kalau udah kita oke. Ada beberapa yang belum kemakan tadi, itu nggak apa-apa, nanti bakal ada finishingnya. Kita lihat yang bawahnya ini apa, kita coba generate sama kita simulasikan ini program apa. Simulate kayaknya ini program yang kurang efektif, karena kalau lihat di bawahnya ini ada kontur. Coba kita klik ya generate yang kontur, kita edit definition, coba kita lihat. Oke, allowance-nya oke. Coba kita yang kontur ini kita simulasikan. Nah ini kan memakan yang tadi belum kemakan di bagian sini sama sini ya. Nah berarti program yang di atasnya ini yang rockmill ini kurang efektif, jadi kita hapus aja. Yes. Jadi coba kita simulasikan dari awal ya. Nah setelah passing, kemudian yang kontur yang dalam, kemudian kontur lagi untuk memakan yang ini. Nah udah oke, berarti bener ya, kita oke aja. Kita next ke bagian ini karena ini menggunakan tool 16, terus di bawahnya ada yang 16 lagi. Kalau di dunia nyata kan ini perlu copot pasang 2 kali, jadi untuk efisiensi waktu tool-tool yang 16 ini kita naikin aja. Ini dulu nih, coba ini naikin, jadi tinggal copot pasangnya sekali gitu. Ini bikin ini dulu, berarti oke, kita kerjakan yang ini dulu aja. Kita coba generate. Oke, terus coba kita edit definition. Mungkin yang bagian first cut amonnya ini kita 10 aja, karena pemakan pertama mungkin perlu buka jalan gitu. Kita oke aja. Terus kita coba simulasikan. Nah ini ada beberapa yang belum kemakan, nanti mungkin bakal ada kontur lagi ya, tapi nggak apa-apa. Kita next ke yang 16 lagi, tool 16. Nah ini yang bagian sini oke. Kita naikkan ke sini, kita generate toolpath lagi, terus coba kita simulate. Oke. Ada beberapa yang belum kemakan yang samping ya, mungkin tadi ada programnya lagi kayaknya. Nah ini kontur, ini untuk finishingnya kita generate aja, terus coba kita simulasikan juga sampai yang bagian sini nggak ada kuning-kuningnya.
harusnya udah ya, atau kurang efektif. Coba kita simulasikan dari awal. Nah iya, berarti benar buat finishing. Ini udah nggak ada kuning-kuningnya. Oke, berarti kita bisa next ke program selanjutnya yang 16 lagi. Apakah masih ada? Oh, masih ada bagian. Oke oke. Ini kayaknya untuk bagian sini tuh, kalau bagian lubang-lubang ini nunggu center deal dulu. Jadi mungkin ini nanti bisa kita lihat apakah efektif atau enggak. Kita selesaikan yang ini dulu aja. Berarti yang 16 ini udah clear ya. Tinggal yang 55. Oke. Kita next ke sini, coba kita generate. Nah, coba kita simulasikan. Oke, jadi ini agak lama ya karena dalam. Nah, ini ada beberapa, masih ada kuning-kuningnya, jadi belum finishing. Jadi pakai yang ini berarti, atau yang ini. Oh, kemungkinan yang ini sama kayak tadi nggak efektif, tapi coba kita lihat dulu. Kita lihat simulasinya kayak gimana. Karena bakal ada kontur juga, jadi otomatis bakal kemakan. Nah, mungkin yang ini bisa langsung kita hapus aja sih. Otomatis harusnya finishnya pakai yang kontur ini. Coba kita generate yang kontur, kita simulasikan. Nah iya, benar, berarti udah oke. Bagian sini clear, lubang sini coba kita geser ke lubang sampingnya. Kita generate dulu, kita generate, terus coba kita simulasikan apakah sama. Ya masih ada kuningnya, berarti otomatis yang ini juga sama, tadi kurang efektif. Yang rock mill kedua, sorry, kita delete. Yes. Berarti langsung ke kontur nih. Ini kita generate aja langsung, dan kita lihat simulasinya. Udah sampai nggak ada kuning-kuningnya. Nah, oke, berarti udah. Kita lanjut ke bagian sini. Tadi kan kurang finishing, yang pojok-pojok ini di program ini kita finishing. Kita coba generate. Oh enggak, ini tuh kurang efektif kayak tadi. Mending ini langsung hapus aja. Mirip, karena ini kurang efektif gerakannya. Langsung pakai yang kontur berarti. Oke, kita generate yang kontur di sebelah sini. Coba kita simulasiin. Ini buat realnya nanti simulasi seluruh, jadi ini udah nggak ada stoknya ya. Karena ini cuma simulasi satu program, jadi stoknya masih ada. Bukan pemakanan yang besar ini, sebenarnya aman aja. Oke, harusnya aman sih ini. Oke, pojoknya udah nggak ada kuning-kuningnya, udah aman berarti. Oke, yang bagian sini clear. Coba kita next ke ya samping sini. Samping sini langsung pakai yang 5 ya. Nah, ini kita generate. Coba kita simulasikan juga.
Oke, berarti tinggal finishing yang pojok-pojoknya pakai. Nah, ini tadi mirip ya. Ini tuh yang ini tuh coba coba kita generate pasti pojok-pojoknya aja. Jadi kurang kurang inilah, kurang efektif, kita hapus aja. Kita langsung pakai yang kontur aja. Nah, kita generate yang ini, yang kontur, coba kita simulasikan. Kalau udah nggak ada kuning-kuningnya di samping berarti udah aman kemakan semua. Oke, kita next. Nah, berarti yang bagian ini uh, kelar, yang bagian rogging ini. Terus yang atas ini belum nih. Udah nih tadi. Berarti kita next ke center drill. Mungkin ini kan tadi lubangnya udah ya. Terus ini dikasih keterangan central drill di sini, ini berarti nggak perlu, kurang efektif. Kita delete aja yang ini ya. Terus yang ini juga, kita yang tengah ini cuman perlu bor yang kecil-kecil, yang gede ini udah pakai flat end tadi, jadi kita delete aja. Nah, terus yang bagian samping ini center drill. Oke, mungkin yang central drill ini terlalu gede ya. Coba kita generate dulu. Coba kita simulasikan. No. Mungkin buat center drillnya bakal aku ganti ukurannya manual sini aja karena itu terlalu gede. Bagian sini. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, ya udah nggak apa-apa deh. Sebenarnya ini center drill nyesuaiin aja, cuman buat ngasih ibaratnya penitik sebelum nantinya digedein sampai bawah. Jadi ini nggak apa-apa lah pakai yang ini ya. Jadi yang drill ini coba kita langsung generate toolpath aja biar cepet. Kita generate, kita simulasikan coba bornya. Kita coba sampai ujung sini. Apakah bolong? Nah, kita ulang lagi. Nah, udah aman ya, berarti lubang yang sebelah sini selesai. Terus yang bagian sebenarnya untuk yang bor ini bertahap, misalkan bor atau bahannya menyesuaikan, karena kalau misalkan langsung bor dari center langsung bor gede itu kemungkinan patahnya besar, jadi harus bertahap seperti 5 dulu, kemudian 10, kemudian nanti 21 gitu. Cuman ini buat simulasi aja, jadi pakai satu bor nggak apa-apa. Kemudian yang lubang sini, nah ini kan pakai center drill yang 10 ya. Kita menyesuaikan aja pakai yang sini. Coba kita simulasikan. Nah, ini yang contoh central drill yang kecil. Nah, segini sebenarnya menyesuaikan aja sesuai apa yang dikasih atau bisa diubah. Cuman ini aku ngikut aja biar cepet. Kemudian langsung kita drill, kita generate toolpath. Coba simulasikan. Masih segitu ya berarti. Berarti ini diperbesar pakai yang ini. Dia nggak langsung pakai bor yang 30. Oke, oke, nggak apa-apa. Berarti ini kita langsung kontur aja. Ya, langsung kontur aja, yang rock ini hapus. Karena jatuhnya coba kita dulu aja nih. Coba kita simulasikan. Sampingnya belum finishing, jadi oke, nggak apa-apa dipakai. Untuk kontur ini mungkin buat finishing aja sampingnya. Berarti kita coba generate, udah di generate. Kita coba simulasikan. Nggak bisa di generate ya. Mungkin ini karena nggak bisa di generate, kita asumsikan saja yang ini udah finish sampai finishing.
Oke, terus kita next. Nah, yang tengah ini yang belum di bor, kita center drill dulu semuanya. Kalau udah, kita coba simulasikan. Oke. Terus drill yang terakhir ini drill sampai bawah. Kita generate toolpath dan kita coba simulasikan apakah tembus. Iya, aman, berarti udah selesai. Nah, kemudian kita coba lihat ini ya, simulasi dari awal sampai akhir, apakah ada yang belum kemakan atau enggak. Kita coba, karena ini lumayan panjang jadi cepetin aja ya. Intinya kalau masih ada yang kuning-kuning berarti ada yang belum kemakan. Kita ngelihatnya secara garis besar aja. Nah, udah, berarti ini udah selesai ya, udah kemakan semua. Nah, terus kemudian kita bisa melihat oke, buat ini kita langsung generate kita generate G-code-nya karena tadi udah disimulasikan. Kita langsung ke post process aja buat kita dapetin G-code-nya. Nah, kita simpen di semester 5. Oke, camp. Nah, kita tugas ini G-code tugas Ctrl AM, di G-code Ctrl AM. Nah, udah kita save. Kemudian di bagian sini kita play. Ini lumayan banyak ya program G-code-nya karena ininya juga sedikit rumit. Nah, kalau udah kita bisa lihat G-code-nya di file yang tadi kita simpan. Di sini ya filenya. Nah, ini G-code Ctrl AM. Nah, ini merupakan hasil G-code-nya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk generate G-code di SolidWorks Camp. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.